Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang antara kebutuhan dan keinginan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Kopi latte, kopi yang pakai susu. Nikmatnya luar biasa. Nikmatnya hanya bisa dirasakan dengan rasa. Segala apapun akan terasa nikmat jika dirasakan. Tapi janganlah merasa benar, tapi benarlah dalam merasa. Janganlah merasa benar. Kalau merasa benar, itu lahirnya dari pikiran. Kalau benar dalam merasa, itu lahirnya dari jiwa. Antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan adalah hal yang natural, hal yang alami. Seperti bayi kecil butuh disayangi, butuh diperhatikan. Begitupun dengan manusia. Pada dasarnya, semua manusia itu baik. Pada dasarnya saya mengatakan semua manusia baik. Ketika dia lahir, itu semua manusia baik. Biarlah baik. Nggak ada bayi yang namanya bayi jahat, nggak ada. Semua baik. Semua manusia baik. Tapi kenapa dia berubah menjadi jahat? Seperti salah satu contohnya film terbaru akhir-akhir ini judulnya Joker. Joker ini adalah satu karakter tokoh yang asalnya sebetulnya baik dia. Hanya dia diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya. Sering dibully, sering dijahati. Akhirnya dia berubah menjadi jahat. Kenapa orang bisa berubah? Karena disakiti. Kenapa orang tersebut bisa jahat? Karena dia sendiri yang menampung dan kena tersakiti. Sebetulnya tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti kita kalau kita tidak mengizinkannya. Meskipun orang menyakiti kita, meskipun orang menghina kita, kita tidak mengizinkannya, hati kita tidak memikirkannya, hati kita tidak mengingatnya, pikiran kita tidak mengingat-ingatnya, itu tidak akan kena. Seperti orang memukul ke air. Meskipun dibelah sama pedang, itu akan kembali seperti semula. Tidak ada bekas goresan. Orang sakit itu karena berbekas. Jadi ketika kecil semua orang baik. Dan kebutuhan itu adalah hal yang natural. Kebutuhan dikasihi. Tapi ketika dari kecilnya dia tidak dikasihi oleh orang tuanya, sering dibentak. Makanya ini penting sekali orang tua. Kalau ingin mengajarkan anak-anaknya menjadi lebih baik, ajarkanlah cinta kasih. Contohkanlah. Sebetulnya cinta kasih itu tidak perlu diajarkan. Itu natural dan alami. Saya yakin semua ibu, semua orang tua itu tanpa perlu diajarkan memiliki cinta kasih kepada anaknya. Begitupun anak. Tanpa diajarkan akan memiliki cinta kasih. Anak kecil meskipun berbeda warna kulit, yang satu bule, yang satu negro, itu alaminya memiliki cinta kasih. Alaminya kebutuhannya saling mengasihi. Hanya faktor-faktor orang tua yang memiliki emosional nggak stabil, terus sering membentak ke anak, sering berbuat kasar kepada anak, itulah yang sebetulnya secara tidak sengaja
merupakan pendidikan atau ajaran kepada anak sehingga anak nanti berubah seperti apa yang diajarkan oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya. Kalau dia diberikan kekerasan, anak itu akan tumbuh dengan kekerasan. Jadi semua kebutuhan manusia itu natural, sama seperti cinta. Itu natural, alami. Apa sih sebetulnya butuhnya manusia? Butuhnya manusia kan cuman tidur, makan, merasa nyaman, merasa disayangi, merasa diperhatikan. Ada kalanya orang sudah memiliki uang yang banyak, punya kedudukan, punya segalanya, tapi merasa hampa. Karena satu masalahnya, ada sesuatu yang kosong dalam dirinya, yaitu merasa ingin, butuh disayangi. Butuh, tapi beda lagi dengan ingin. Jadi butuh dengan ingin beda. Allah itu maha memberi semua kebutuhan manusia. Bahkan orang gila sekalipun itu masih diberi makan. Lihat saja orang gila. Kadang-kadang mereka hujan-hujanan, kepanasan, kedinginan, nggak sakit. Karena apa? Karena Tuhan maha melindungi, Tuhan maha mengurus alam semesta ini, termasuk semua makhluknya. Jadi semua kebutuhan manusia, cacing, semut, binatang, tumbuhan, bahkan manusia, apalagi manusia, kebutuhannya dipenuhi. Jadi beda ya, kebutuhan. Kebutuhan manusia untuk tidur, makan, dan layak itu sebetulnya sudah dipenuhi. Artinya, apa yang bisa kita tuntut? Karena sebetulnya Allah sudah maha memenuhi kebutuhan manusia. Lagi-lagi manusia tersiksa oleh keinginan. Jadi beda antara kebutuhan dan keinginan. Kita memang misalnya saya butuhnya kendaraan, tapi adanya cuma sepeda, ya udah sepeda yang dipakai. Tapi kan pas ketika di jalan kita melihat orang pakai motor, aduh saya pengen punya motor. Nah ini yang menyiksa. Padahal bisa jadi ada orang yang cuma bisa jalan kaki, nggak punya sepeda, dia merasa, aduh andai saja saya punya sepeda. Nah ini kita udah punya sepeda tapi masih punya keinginan untuk beli motor. Yang punya motor punya keinginan untuk beli mobil mewah. Itu kan keinginan. Keinginan itu lahirnya dari nafsu, ambisi. Tapi kalau kebutuhan, apa yang kamu dapat, apa yang kamu rasakan, itulah yang disyukuri, itulah kebutuhan. Jadi syukurilah, karena Allah itu maha memenuhi semua kebutuhan manusia. Tapi manusia sering tersiksa oleh keinginan dan keinginan. Makanya ada pepatah dari kakek buyut saya yang masih terngiang-ngiang di telinga saya. Kata kakek, kalau nanti kamu udah besar, kudu loba kadaek daripada loba kahayang. Artinya apa? Harus banyak kemauan, harus banyak pekerjaan, aktivitas daripada banyak keinginan. Karena kalau banyak aktivitas, banyak bekerja, maka semua keinginan itu akan terlaksana satu persatu. Tapi kalau banyak keinginan, maka justru kita tidak ada kemauan bekerja, tidak malas. Yang ada cuma ngehayal. Karena apa? Karena banyak keinginan. Ujung-ujungnya orang yang paling banyak keinginan adalah gila. Nah, orang-orang yang gila, stres, itu adalah orang-orang yang terlalu banyak keinginan. Bahkan keinginannya over capacity, melebihi kapasitas dirinya. Udah jelas dirinya punya penghasilan misalnya cuman 2 juta sebulan. Tapi keinginannya untuk memiliki mobil, akhirnya maksain nabung, ngeredit mobil. Padahal tiap bulannya dia harus membayar angsuran mobil yang melebihi kapasitas kemampuannya. Maka dia sama dengan mencekik dirinya sendiri. Dia sama dengan menyiksa diri. Karena apa? Karena keinginan. Kalau untuk kebutuhan, lah selama kita masih ada Grab, ada angkot, untuk apa kita beli kendaraan pribadi? Sekarang fasilitas kendaraan umum saja banyak.
adanya aplikasi canggih apalagi zaman sekarang. Tapi lagi-lagi manusia tersiksa oleh keinginan. Makanya keinginan itu masuknya di nafsu. Tapi kalau kebutuhan, Allah Maha memberi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sehingga banyak orang yang akhirnya menyalahgunakan dan menganggap bahwa doa itu meminta. Doa itu bukan meminta, doa wal ibadah, doa itu beribadah. Doa itu kita menunaikan. Allah menyuruh kita untuk ibadah, kita beribadah. Baru kita mendapat hak, bahkan kita tidak perlu meminta. Pasti Allah akan berikan kebutuhan kita. Nah, kebanyakan disebut doa itu zaman sekarang kok meminta. Meminta dan meminta itu berarti kan menyuruh Tuhan untuk mengikuti keinginannya. Nah, ini gimana? Kok Tuhan disuruh-suruh untuk mengikuti keinginan? Ini sama dengan menghinakan Tuhan, menghinakan dirinya sendiri. Karena apa? Karena keinginan. Kan makanya perang paling besar itu adalah jihadun nafs, jihad melawan nafsu. Nah, salah satu nafsu adalah keinginan. Keinginan itu nafsu. Tapi tanpa keinginan juga kita tidak punya gairah, tidak punya ambisi. Tapi bukan berarti kita dikendalikan oleh keinginan. Tapi keinginan itu yang harus kita kendalikan. Nafsu itu yang harus kita kendalikan. Ini banyak orang yang jadi akhirnya salah paham. Nafsu itu dimatikan, salah. Hidup kita aja nafsu. Saya ngomong aja pakai nafsu. Tanpa nafsu saya nggak bisa ngomong. Saya ngerokok kan pakai nafsu. Tanpa nafsu saya nggak bisa ngerokok. Ini semua kehidupan ini yang ada di dunia ini memang kita diliputi oleh nafsu. Dan 4 nafsu yang ada di dunia ini adalah nafsu benda, nafsu tumbuhan, nafsu hewan, nafsu jasmani. Nah, keinginan ini bukannya diikuti, bukannya kita mengikuti di bawah perintah keinginan, tapi keinginan ini yang harus dikendalikan. Oleh siapa? Oleh rasa diri kita. Karena Allah itu Maha memberi kebutuhan, hanya manusia saja yang sering tersiksa dan menyiksa dirinya dengan keinginan. Banyak keinginan, ingin ini, ingin itu. Maka cobalah kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah hal yang natural, hal yang alami, butuh dikasihi, butuh disayangi. Tapi kalau saya pengen ini, pengen itu, padahal dia udah punya rumah, tapi pengen punya yang lebih besar, itu namanya keinginan, bukan kebutuhan. Hanya banyak orang yang menganggap, oh saya butuh rumah. Tapi kenyataannya beda tipis antara kebutuhan dengan keinginan. Kadang suka kecolek, kita nganggap itu sebagai kebutuhan. Padahal kalau kita perhatikan dengan rasa, itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Orang awam mungkin tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan, semua manusia tercukupi kebutuhannya. Bahkan binatang sekalipun tercukupi. Tapi manusia ini sering tersiksa oleh keinginan. Keinginan ingin dianggap agamanya paling benar di sisi Allah. Ingin dianggap dirinya paling soleh. Ingin itu menyiksa dirinya. Bagaimana kita kembali kepada Allah sedangkan kita masih punya keinginan-keinginan dalam diri kita. Ketika bayi lahir, bayi tidak punya keinginan macam-macam. Dia hanya kebutuhan makan, kebutuhan tidur, kebutuhan istirahat. Bayi paling menangis juga butuh makan, menangis mau tidur, menangis butuh main dan lain sebagainya. Cuma itu aja kebutuhan yang alami. Jadi kebutuhan itu alami. Sama seperti cinta. Tapi keinginan itu biasanya setelah beranjak bayi 2-3 tahun ke atas. Ketika bayi beranjak dewasa dan 3 tahun ke atas mulai berpikir, disitulah munculnya keinginan. Jadi keinginan itu munculnya dari pikiran. Apalagi setelah besar, bayi sesama bayi ketika dikumpulkan walaupun beda warna kulit, itu akan saling mengasihi, saling menyayangi, berteman. Tapi kenapa setelah besar, terus dia memahami suatu agama, meyakini suatu agama,
kok jadi saling membenci karena beda agama? Karena apa? Pikiran mendominasi. Nah, pikiran inilah lahirnya keinginan. Ingin dianggap agamanya paling benar. Ingin dianggap keyakinan yang diyakini dalam pemahaman pikirannya yang paling benar. Padahal iman pun belum. Karena iman yang sesungguhnya bukan lahir dari pikiran, bukan lahir dari pelajaran, bukan lahir dari suatu pemahaman, bukan lahir dari suatu dogma atau ajaran. Iman itu lahirnya dari rasa. Fabi ayyi nikmatillahi yukadzibun. Nikmat manakah yang kamu dustakan? Nikmat itu bukan di pikiran tapi di rasa. Iman pun bukan di pikiran, di rasa. Nah, pada umumnya banyak sekarang orang bertuhan kepada prasangka yang lahir dari pikiran. Menurut pikirannya begini, begitu, keinginannya begini, keinginannya begitu. Nah, ketika orang lain tidak mengikuti keinginannya, kok jadi benci? Kenapa? Karena ternyata kebencian diajarkan. Jadi kalau cinta itu naluri. Setiap bayi, setiap anak-anak kecil itu memiliki kasih sayang. Pada umumnya kebutuhannya tidak terlalu banyak. Dan mereka pada umumnya baik. Tapi kenapa setelah besar dia berubah bisa menjadi jahat, berubah berkata-kata kasar? Karena munculnya keinginan yang lahir dari pikiran, munculnya dogma, munculnya doktrin. Jadi yang membuat orang gila, yang membuat orang stres, yang membuat orang jahat adalah pikirannya sendiri. Maka yang terpenting dalam hidup adalah bagaimana kita bersyukur. Bagaimana kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah. Karena Allah Maha memberi kebutuhan. Tapi manusia senantiasa tersiksa oleh banyak keinginan. Maka redamlah keinginan. Perbanyaklah bekerja. Perbanyaklah ibadah. Berdoa itu adalah bersyukur. Berdoa itu adalah ibadah, bukan meminta. Karena kalau meminta itu adalah keinginan. Kalau bersyukur adalah kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan dalam ibadah itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Ibadah itu bukan pula kewajiban, tapi kebutuhan. Kebutuhan kita yang memang butuh untuk mendekat dengan Allah. Dan Allah juga tidak bisa dicari. Apalagi dicarinya dengan akal. Tapi Allah itu kita yang butuh untuk mendekatinya, bukan mencari-cari. Kalau Allah dicari, salah. Karena Allah itu tidak bisa dicari dengan pikiran. Maka munculkanlah rasa syukur senantiasa dalam hidup kita. Jangan disiksa oleh keinginan-keinginan. Terima kasih. Semoga video ini dapat menjadi hidayah dan menjadi rahmat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.